Halo guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Ketemu lagi di TNTV. Video ini adalah kelanjutan dari seri sejarah Majapahit. Apabila teman-teman belum nonton yang part 1, diusahakan untuk nonton dulu agar tahu alur ceritanya. Kali ini kita akan membahas tentang berdirinya Kerajaan Majapahit, yang mana part 1 kemarin menceritakan tentang terbunuhnya Kertanegara oleh pasukan Kediri dan pelarian Raden Wijaya ke Pulau Madura. Langsung saja kita simak cerita selanjutnya. Raden Wijaya bersama para pengikutnya untuk sementara mengungsi di Sumenep. Di sana, Raden Wijaya mendapat perlindungan dari Adipati Sumenep, yaitu Arya Wiraraja. Raden Wijaya mengutarakan keinginannya kepada Arya Wiraraja untuk mengambil kembali mahkota mertuanya yang telah diambil oleh Prabu Jayakatwang. Maka mereka mulai menyusun strategi untuk mewujudkan hasrat Raden Wijaya. Arya Wiraraja memang terkenal sebagai ahli strategi yang hebat. Setelah siasat selesai disusun, mulailah Arya Wiraraja melakukan pergerakan. Mula-mula ia mengirimkan surat kepada Prabu Jayakatwang yang isinya memberitahu bahwa Raden Wijaya bersama para pengikutnya bersembunyi di Sumenep. Dan juga Raden Wijaya bersedia menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Jayakatwang. Prabu Jayakatwang pun sangat gembira mendengar kabar itu. Bahkan ia mengirimkan pengawalan untuk menjemput Raden Wijaya di pelabuhan Jung Biru. Singkat cerita, setelah beberapa lama Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kepada Jayakatwang untuk membuka hutan tarik dengan alasan ia ingin tinggal di sana dan menjadikan lahan tersebut sebagai lahan untuk berburu. Jayakatwang yang gemar berburu langsung mengabulkan permohonan Raden Wijaya tanpa menaruh curiga. Sambil menyelidiki kekuatan Kediri, Raden Wijaya itu pun mulai membuka hutan tarik. Arya Wiraraja lalu mengirimkan orang-orang Sumenep untuk membantu Raden Wijaya. Di akhir tahun 1292, menurut Kidung Panji Wijayakrama, orang Sumenep yang saat itu tengah bekerja menemukan buah maja. Saat dimakan, ternyata buah maja itu rasanya pahit. Maka setelah itu daerah tersebut dinamakan Majapahit. Setelah Majapahit menjadi sebuah pemukiman, Raden Wijaya memutuskan untuk menetap di sana. Di Majapahit, Raden Wijaya ternyata sukses mengembangkan lahan tersebut. Lahan yang tadinya dikira tandus menjadi subur dan dijadikan sebagai lahan pertanian. Ia pun lalu menghubungi orang-orang Singasari yang masih setia kepada Kertanegara dan orang-orang Sumenep untuk tinggal di Majapahit, sambil diajari latihan keprajuritan. Pada tahun 1293, sebanyak 1.000 kapal yang memuat 20.000 tentara Mongol tiba di Pulau Jawa. Armada tersebut dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Ike Mese. Tujuan tentara Mongol ke Pulau Jawa tersebut adalah diutus oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara yang telah melukai utusan Mongol. Namun, Kubilai Khan tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah tewas oleh Jayakatwang. Segera setelah pasukan Mongol mendarat, utusan Ike Mese berkunjung ke Majapahit, karena Majapahit merupakan pemukiman terdekat mereka dari tempat berlabuh. Utusan tersebut menyampaikan tujuan mereka dan juga menyuruh Majapahit untuk tunduk di bawah kekuasaan Mongol dan membayar upeti kepada mereka. Raden Wijaya pun memanfaatkan situasi ini dengan cara pura-pura tunduk kepada Kaisar Mongol, tapi dengan satu syarat, yaitu tentara Mongol harus membantu Majapahit untuk mengalahkan Jayakatwang. Dengan senang hati, Ike Mese menyetujui hal tersebut karena sejalan dengan tujuan mereka, yaitu untuk menghukum Raja Jawa. Maka pasukan dari Majapahit dan Mongol lalu mulai dipersiapkan untuk menyerbu Kediri. Jayakatwang yang mendengar persekongkolan Raden Wijaya dengan tentara Mongol
langsung mengirimkan pasukan untuk menghadapi Majapahit. Namun, pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Selanjutnya, pasukan Mongol langsung menyerbu Daha, ibu kota Kediri. Akhirnya, Jakatwang menyerah dan Kediri jatuh di tangan Ikemese. Raden Wijaya bersama pasukannya lalu pulang ke Majapahit dengan dikawal sebagian tentara Mongol. Namun di tengah perjalanan, Raden Wijaya dan para pasukannya menghabisi tentara Mongol yang mengawalnya hingga tidak tersisa. Selanjutnya, setelah sampai di Majapahit, Raden Wijaya bersama pasukan yang lebih besar mempersiapkan diri untuk menyerang tentara Mongol di Daha. Tentara Mongol yang tengah berpesta pora tentu tidak menduga dengan adanya serangan dari Majapahit yang sangat mendadak, sehingga banyak tentara Mongol yang tewas. Lalu, Jenderal Ikemese bersama pasukannya yang tersisa berlayar meninggalkan Pulau Jawa. Raden Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dan bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 12 November 1293. Raden Wijaya kemudian mengangkat pengikutnya yang setia untuk menjadi pembesar istana. Di antaranya adalah Nambi atau Empu Tambi sebagai Patih Majapahit, Lembu Sora sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja sebagai Pesangguhan, Arya Adikara atau Ranggalawe sebagai Bupati di Tuban. Aku Wukudadu yang dulu membantu Raden Wijaya saat pelarian juga diberikan anugerah. Di akhir hayatnya, menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antapura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Itulah tadi guys cerita Raden Wijaya mendirikan Majapahit hingga akhir hayatnya. Di video part 3 kita akan menceritakan tentang masa-masa kejayaan Majapahit. Tetap pantengin terus channel TNTV Official. Sekian video part 2 ini, terima kasih.